Selamat siang. Siang Bu Susi. Siang Bu Susi. Suara saya dengar ya. Ini minggu terakhir pasti yang lain-lainnya ini pada banyak ini ya, banyak deadline tugas-tugas dikumpulin ya. Jadi pada apa? Pada ngerjain tugas-tugas. Tetap jaga kesehatan ya, jangan ini soalnya banyak yang sakit sekarang. Ya sakitnya bukan COVID lagi, sakit macam-macam. Ada apa? Beberapa mahasiswa yang kok tiba-tiba sakit agak parah gitu yang ada di saya. Semoga kalian semua sehat ya. Oke, presensinya sudah ada. Hari ini kita minggu terakhir kuliah. Saya akan memberikan materi terkait dengan SMK 3 untuk ISO 14001 yang klausul perencanaan sampai dengan yang terakhir jadi 67, 89, 10. Materinya udah ada di kalian, saya hanya mereview singkat. Terlihat ya? Oke. Terlihat di sini. Oke, jadi setelah adanya kebijakan K3 itu sudah, jadi saya ulangi lagi untuk yang saya jelaskan di sini ISO, Anda bisa lihat ada OSA 18001, kemudian ada PP 50 tahun 2012, itu sudah saya sampaikan materinya ya. Jadi intinya sebenarnya sama, hanya kalau di ISO 45001 ini adalah yang terkini begitu ya. Jadi mungkin nanti Anda waktu sudah lulus masuk perusahaannya mempunyai SMK 3-nya yang dengan 45001. Nah, untuk UAS open book saya ingin Anda ada 3 soal cuman 4 teman masing-masing ada 20, kemudian 40 gitu isinya uraian. Yang pasti Anda mohon untuk bisa memahami CPMK yang sudah ada yang saya berikan di materi maupun di soal yang kemarin. Jadi kita di CPMK 3, 4, dan 5 yang mana tentang SMK 3, kemudian terkait identifikasi bahaya dan pengukuran risiko, dibaca waktunya 90 menit apa 100 menit ya kemarin. Itu saya rasa Anda bisa kok. Semoga hasilnya yang terbaik. Oke, untuk tugas kemarin sudah saya terima, cuman kemarin ada yang double-double pada ada yang double 14, jadi ada 2 yang mengumpulkan juga gitu, tapi udah saya terima. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan rencana UAS. Oke, nggak ada ya. Kita UAS-nya hari Jumat jam 13, bukan jam 13.30 ya, karena saya ngikut jadwalnya DTL, sedangkan mata kuliah pengayaan kan ada dosen lain juga yang ngajar, jadi jadwalnya adalah jam 1, bukan 13.30. Soalnya sudah saya taruh di itu juga di mana? Di Classroom. Begitu ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas Bu. Jelas Bu Susi. Oke. Ada Bu. Yuk. Nah, apa itu? Terkait dengan resiko gitu ya. Jadi yang kemarin sampai dengan kalau kita menentukan SMK 3 itu kan ada kebijakan lingkupnya seperti apa yang harus
ngajak pihak-pihak terkait, stakeholder yang terkait, yang pasti kita harus melihat peraturan perundangan yang berlaku, kemudian juga stakeholder terkait itu artinya pemerintah daerah, masyarakat yang kena dampak dari aktivitas itu. Selain itu juga pihak ketiga yang datang ke perusahaan tersebut walaupun bukan stafnya. Oh ya, di kelas ini apakah ada yang rumahnya Lumajang? Nggak ada. Semoga nggak ada ya, nggak ada yang terkena bencana. Karena apa itu? Atau yang di Lombok Barat? Nggak ada di kelas ini. Kalau ada mungkin silahkan aja kalau ada temennya yang begitu, mungkin tidak bisa UAS ataupun apa, silahkan bisa memberitahukan ke saya ya. Jadi mungkin ada beberapa yang ini karena di mahasiswa saya di kelas yang lain, bukan mata kuliah ini, itu ada yang rumahnya Lombok Barat dan kena banjir itu gitu. Jadi dianya ya di pengungsian, jadi ya repot gitu. Semoga di kelas ini tidak ada. Kalaupun misalnya ada tapi terus sungkan ngomong, silakan japri aja. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Yang pasti dengan adanya bencana-bencana itu kita harus banyak lebih bersyukur ya kalian. Yang enggak ini, kalau sudah begitu ya repot semua dokumennya rusak, laptopnya rusak, ininya itu gitu. Ya. Jadi di sini untuk klausul yang saya ini kan adalah klausul 6, 7, 8, 9, 10. Yang klausul 6 ya, perencanaan itu terdiri dari 2, yaitu tindakan penanganan risiko dan peluang serta tujuan K3 serta perencanaan untuk mencapainya. Jadi intinya di semua sih dari mulai Permenaker tahun 96 dulu, kemudian diperbaharui dengan adanya PP 50, kemudian PP 50 2012 itu udah nyontoh dalam tanda kutip nyontoh OSAS ya. Kemudian ISO itu intinya adalah sistem manajemen K3 itu ya siklus plan do check action itu yang memang harus dilakukan begitu. Jadi ini di tahap perencanaan saya ini aja yang pasti di sini kita harus mengidentifikasi bahaya, Oke. Ini saya boleh minta tolong Mbak Adel ada di sini. Minta tolong saya tak jadikan co-host ya Mbak. Ada beberapa temanmu yang ternyata di ruang tunggu. Ya. Susi. Oke. Kamu orang mana Mbak? Saya orang Surabaya, Bu. Oh, oke. Kok kayak orang ini. Nggihnya bukan nggihnya orang Surabaya. Kebiasaan, Bu. Oh ya. Enggak, nggihnya itu nggihnya orang-orang kayak Kediri, Medion, Tulungagung dan sekitarnya. Bukan ya? Bukan, Bu. Papa mama saya asli Surabaya. Oke, ya wes. Jadi identifikasi bahaya, kemudian menghitung resiko itu penting begitu ya. Itu yang harus diinikan. Nah, ini mengulang kembali di awal-awal itu apa sih yang disebut resiko, kemudian ketidakpastian, kemudian resiko K3 dan peluang K3 yang bisa meningkatkan atau bisa memperbaiki kinerja dari K3. Itu yang di awal kita sudah sampaikan. Nah, ini beberapa hal yang peluang yang bisa meningkatkan kinerja K3 itu adalah adanya pemeriksaan dan audit yang bagus, kemudian analisis bahaya kerja, kemudian
peningkatan kinerja K3 dengan mengurangi pekerjaan yang monoton dan bekerja pada tingkatan potensi bahaya yang sudah diketahui dan ditentukan, penerapan izin bekerja, kemudian adanya investigasi insiden dan kita kesesuaian serta tindakan korektif. Nah, ini yang sangat penting dan keterbukaan dari pihak ke semua pihak ya, baik dari pekerjanya, kemudian dari sisi manajemen itu sangat penting sekali dalam investigasi insiden yang yang terjadi ini kadang-kadang menjadi masalah gitu ya. Ini termasuk di perusahaan itu kalau ada kecelakaan gitu itu di ini termasuk juga di beberapa corporate gitu ya, itu juga adanya korupsi, itu juga agak susah ya, karena bukan agak susah. Saya sebab ada teman saya GM di salah satu bukan BUMN ya, kok korporasi ya, itu ada juga yang kebetulan saling kenal gitu, staf yang korupsi itu ternyata juga agak susah, karena kalau di pemerintah gitu kan dilaporkan terus ini karena duitnya rakyat ya lebih ini, tapi kalau di korporasi gitu akhirnya ya disuruh kembaliin ini terus sudah itu gitu, bukan nggak diproses hukum gitu. Saya baru ini karena konsekuensinya agak panjang gitu, nanti ke publik, ketidakpercayaan klien dan sebagainya. Makanya itu kita belajar ya sama-sama untuk membuat integritas, artinya kalau ujian tugas dan sebagainya ya dikerjakan sendiri gitu. Nah, ini juga termasuk di dalam K3 ini beberapa yang tidak terjadi kesalahan terus terulang kembali, ada kecelakaan itu karena adanya hal-hal yang tidak sepenuhnya terbuka gitu, ada yang menjadi ini sehingga terulang lagi di tempat yang lain gitu. Kemarin kan ada insiden, ada kejadian lagi ya yang kebakaran di kilang itu kan juga ya mestinya enggak gitu. Kebetulan saya agak tahu sedikit penyebabnya karena ada ngobrol dengan teman-teman yang di K3-nya. Nah, ini yang beberapa peluang yang untuk meningkatkan kinerja K3. Benchmarking itu juga penting gitu ya. ITS sendiri itu baru punya divisi K3L itu baru 2 tahun ya. Baru ada subdit K3 gitu yang saat ini pakai baju merah itu yang ya tantangannya lumayan besar juga gitu, karena ya mungkin teman-teman kalau ke kampus lihat SKK gitu, SKK itu kan seharusnya yang jadi contoh penerapan K3 yang paling simpel di kampus adalah memakai helm pelindung gitu ya, tapi ya dianya muter-muter memeriksa nggak pakai helm gitu, jadi itu kan juga ini semoga ke depan ini juga selama tahun ini juga SKK ditingkatkan kapasitasnya gitu. Mungkin nanti semester depan kalau kalian ke kampus lagi sudah agak berbeda. Ya, oke. Jadi ini tabel rencana penanganan risiko, ada beberapa macam yang modelnya gitu ya. Maksudnya ini salah satu contohnya adalah kalau kita sudah menetapkan sasaran K3, kemudian kita tahu risikonya apa, konsekuensi dan kecenderungan, sehingga kita bisa melihat
tingkat resikonya itu tinggi atau sedang atau seperti apa, kita bisa melakukan perencanaan atau pengendalian atau tindakannya seperti apa. Jadi ini salah satu contoh rencana peningkatan risiko. Nanti apa itu di UAS saya minta juga Anda mengerti ya, bisa mengidentifikasi satu bahaya, kemudian melihat resikonya seperti apa. Nah ini matrik evaluasi risiko atau peluang itu kita bisa mengategorikan ekstrim, mayor, kemudian moderate, minor, itu dari ini sendiri, dari artinya dari manajemen itu mengevaluasinya seperti apa di awal. Seperti kemarin kalau misalnya kalau ekstrim itu atau fatal itu berarti kalau ada sampai yang meninggal misalnya, itu juga bisa kita inikan. Jadi itu kemudian ini kecenderungan atau kekerapannya itu juga kita bisa tetapkan sendiri. Ya, ini kalau kemarin sudah saya jelaskan di matrik antara konsekuensi dan probabilitas atau kekerapan atau severity-nya itu bisa pakai skala 5 atau pakai skala 3 kalau di PU biasanya hanya pakai skala 3 saja. Mengidentifikasi bahaya Anda sudah saya jelaskan dan sudah membaca beberapa bahaya yang lain ya, kemarin per kelompok sudah dan sudah dipresentasikan, semoga dengan ini Anda yang kuliah kemarin sama yang Anda baca kemarin, materi kemarin yang saya berikan itu Anda bisa mengetahui setidaknya bahaya yang ada di sekitarmu, bahaya yang ada di lingkungan dekat dengan Anda. Tentunya nanti kalau bekerja seperti apa. Yang pasti ini ya, proses identifikasi bahaya itu juga dipengaruhi oleh faktor sosial, kepemimpinan, dan budaya dalam organisasi. Gitu. Agak ya, Anda tahu kita ini kan orang Timur ya, jadi orang Jawa sama orang Batak sama orang Timur artinya orang Asia ya, maksudnya Timur dan Barat di bumi. Tapi kalau di Indonesia aja antara orang Batak, orang Padang, orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa itu udah beda-beda gitu. Mungkin kalau Anda di Surabaya temennya nggak di ITS nggak seberapa, saya nggak tahu ya di jurusan Anda, tapi sekarang sih udah banyak juga termasuk sekeliling ini ya. Tapi kalau di Bandung itu kan lebih banyak lagi. Kalau di Surabaya mungkin 40-50% masih Jawa Timur gitu ya kalau di ITS. Tapi kalau mungkin di UI atau di ITB itu jauh lebih ini lagi, lebih beragam gitu ya, sehingga kita bisa kenal teman orang seperti apa gitu. Itu sudah beda, atau mungkin kalian pernah KP atau ini ke Indonesia Timur begitu ya, itu sudah agak berbeda gitu. Nah, kemudian kegiatan dan situasi rutin dan tidak rutin. Jadi di sini itu kalau dalam mengidentifikasi bahaya itu semua bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang atau proses yang tiap hari, bisa jadi proses yang bulanan, seperti misalnya ada proses flash gitu ya, flashing gitu ya, yang butuh bahan kimia tertentu atau butuh tekanan tertentu di setiap berapa bulan, itu juga harus diidentifikasi, bukan hanya yang rutin saja. Terus juga keadaan darurat itu juga perlu untuk diperhatikan.
Kemudian insiden yang terjadi di masa lalu, ya. Kemudian situasi dampak darurat potensial, kemudian siapa saja orang yang punya akses di daerah di tempat kerja itu siapa saja gitu, siapa saja yang terlibat itu sangat sangat penting untuk diidentifikasi dan diketahui. Kemudian isu-isu yang lain, permasalahan terkait desain area, kemudian situasi yang ada, kemudian beberapa perubahan-perubahan yang atau perkembangan terakhir tentang bahaya gitu ya. Seperti misalnya sekarang dengan mungkin Anda juga ngikuti ya, walaupun tidak serta-merta ada di isu tersebut gitu ya. COP26 itu juga membawa banyak konsekuensi terhadap dunia industri gitu ya. Ya, begitulah. Termasuk listrik mau naik ya nanti Januari. Itu juga ada urusannya dengan itu. Jual beli karbon gitu ya. Jadi kalian ini yang mau studi lanjut, kemudian mau belajar lagi gitu ya, itu banyak banget isu-isu yang jadi potensial di masa depan yang bisa jadi keahlianmu gitu ya, dengan COP kemarin, dunia yang menuntut urusan-urusan karbon itu menarik banget ya. Jadi silahkan mengidentifikasi kalian pengen kemana gitu, walaupun mungkin punya background mesin, punya background kimia, atau bukan punya background apapun, misalnya sekolah lagi gitu ya, cari isu-isu atau subjek yang terkait dengan permasalahan dunia yang bisa kalian nanti terlibat di dalamnya. Jadi ini identifikasi bahaya kita sudah jelaskan kemarin-kemarin. Ini hanya mereview. Anda bisa baca dalam mengidentifikasi bahaya apa saja yang harus diperhatikan, faktor manusia itu kenapa, itu di aneks yang sudah saya sampaikan ada semua. Saya hanya merangkum saja. Ya, ini oke. Kemudian ini beberapa contoh analisis bahaya dan penilaian risiko. Jadi misalnya ini ada kegiatan unloading material, apa saja potensi bahaya yang bisa terjadi, kemudian nilai konsekuensi dan nilai kecenderungannya itu berapa, kemudian pengendaliannya harus bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab. Ini beberapa contoh. Terlihat di sini unloading material, ada potensi bahayanya ada 2, tertambat kendaraan ekspedisi dan kejatuhan material. Itu bisa ini mengendalikannya. Ingat nanti ada ingat tentang itu ya, diagram pengendalian K3 itu seperti apa. Oke, ini untuk pekerjaan penerimaan material dari supplier itu ada banyak tahapan pekerjaannya dan potensi bahayanya ternyata juga banyak. Kemudian di sini penilaian risiko. Sebentar, ini baterai saya mau habis. Sebentar ya, sebentar. Ya, penilaian peluang K3 dan peluang lainnya terkait SMK3. Jadi kalau peluang itu bisa meningkatkan kinerja K3 ya. Oke. Kemudian ini di poin 6, masih di klausul 61, penentuan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.
Nah, ini adalah beberapa persyaratan hukum yang perlu diperhatikan. Kalau persyaratan hukum ini adalah kalau nggak dipatuhi ada konsekuensinya gitu, artinya izinnya atau lisensinya bisa dicabut dan sebagainya. Jadi apa saja undang-undang, keputusan, kemudian permen dari menteri terkait misalnya itu bisa termasuk di sini. Ini contoh-contoh persyaratan yang lain bisa harus ini. Nah, kemudian perencanaan tindakan. Tindakan di sini artinya apa saja yang harus dilakukan, kemudian bagaimana melakukannya. Itu juga harus jelas-jelas tertulis di dalam satu SMK 3, yang mana di sini pertimbangannya adalah praktek terbaik, ya, kemudian opsi teknologi yang ada, persyaratan keuangan, artinya jangan sampai yang dilakukan, tindakan yang dilakukan itu ternyata membutuhkan biaya yang luar biasa gitu. Kemudian teknologi yang tersedia juga apa, kemudian tentunya kemudahan operasional dan kelangsungan bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi ini apa itu yang perlu diperhatikan, misalnya bisa jadi misalnya ada teknologi kemudian SDM-nya harus di-upgrade antara ganti SDM, kemudian berarti yang SDM lama itu harus diganti, butuh ataupun misalnya butuh pelatihannya berapa lama dan sebagainya, itu juga kompleks ya, tidak mudah untuk serta-merta di situ, karena itu divisi SHE, definisi health safety itu sebagian besar itu ada ini erat dengan si HRD begitu. Nah, ini kemudian di klausul 62 yaitu dari penetapan tujuan. Oke, ini yang masih di tujuan K3 terusannya. Nah, ini tadi kalau misalnya sasaran mutu kecelakaan kerja misalnya penurunan ini ya. Kalau yang tadi kan masih di perencanaan itu apa yang harus dilakukan. Nah, yang di sini sudah ada timeline-nya, apa yang harus dilakukan, kemudian siapa yang in charge di situ, metodenya seperti apa, itu juga harus ada di tujuan K3. Ya, itu di klausul 6, selanjutnya di klausul 7 yaitu dukungan. Siap dukungan di sini artinya dalam SMK 3 itu siapa saja yang ada yang harus ini sumber dayanya, artinya baik manusia, dana, kemudian manajemen seperti apa, kemudian kompetensi yang diharapkan, kesadaran atau dari ini tuh caranya memunculkan seperti apa, kemudian komunikasi, dan yang penting di sini informasi terdokumentasi, artinya semua yang dilakukan tuh harus tercatat dan catat apa yang harus dilakukan. Itu yang sangat penting. Ada 5 di sini. Yang pertama adalah sumber daya. Kemudian yang pertama adalah sumber daya. Sumber daya itu apa saja? Ini bukan hanya manusia ya, tapi ada infrastrukturnya, teknologi, keuangan, kemudian infrastruktur di sini bangunannya, kemudian sistem IT-nya dan seterusnya.
Kemudian di sini kompetensi dari personel yang terkait dengan kinerja K3 yang pasti harus ada dasar pendidikannya, kemudian punya pelatihan-pelatihan yang harus diikuti apa, kemudian pengalaman kerjanya bagaimana. Yang mana ini semua harus terdokumentasi ya dengan bukti kompetensi yang cukup. Ini pemenuhan kompetensi K3. Nah, di sini yang pemenuhan kompetensi sekali lagi siklus ini harus dilakukan terus-menerus ya untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi mengidentifikasi pelatihan itu apa, kemudian pelatihannya dilihat dulu pelatihan yang dilakukan seperti apa, kemudian efektivitasnya, kemudian setelah itu tindakan perbaikannya seperti apa, itu harus terus dilakukan. Kemudian peningkatan kesadaran. Ini semua pihak harus tahu, jadi mulai dari satpam yang masuk ke mulai yang jaga gate di depan sampai yang di gedung, yang di dalamnya pabrik, semua harus tahu sadar tentang bahaya dan risiko serta tindakan K3 yang relevan yang ada di lingkungannya, itu harus tahu gitu. Nah, caranya bagaimana? Tentunya dengan ini terus-menerus memasang, membuat ini di nota dinas secara rutin gitu ya, mengingatkan kembali kebijakan K3-nya seperti apa dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Ini ada banyak, Anda bisa baca di annex-nya ISO. Kemudian komunikasi itu juga penting untuk menyampaikan di internal maupun di eksternal bagaimana sistem K3 itu SMK3 itu dilakukan gitu. Oke. Sebentar ya, saya harus ngecek HP sebentar aja. Besok soalnya mau ada Pak Erick Thohir. Oke, sorry harus koordinasi soalnya besok ada pamerannya, sedangkan saya yang harus ini, sedangkan saya besok ada teman saya mantu di Jogja, saya besok pagi udah harus berangkat ke Jogja, udah nggak mungkin dibatalin, jadi ya sudahlah. Oke, jadi ini kembali ke sini, tadi komunikasi itu apa saja, kan sering ya misalnya Anda masuk ke pabrik atau ke mana gitu ya. Kemarin saya masuk ke kebetulan lagi iniin ke PDAM Ngagel itu udah lama saya nggak ke PDAM
terus kemarin itu ke PDAM, ke instalasi itu, ini K3-nya gede-gede gitu, dan kebetulan baru dicat, jadi langsung terlihat gitu. Karena ya pekerjaan di instalasi air itu kan juga ada mesin, ada kedalaman air, ada electricity yang juga banyak potensi bahayanya. Ini berarti komunikasi internal, komunikasi eksternal itu juga sangat penting dilakukan. Jadi ini kalau di proses komunikasi mungkin bisa di ininya mulai dari sini ya. Siapapun ini sebenarnya umum sih kalau kita di satu organisasi gitu ya. Gimana kita bicara, misalnya kamu ada di himpunan atau kamu di organisasi tertentu atau di organisasi tertentu yang di kampus, atau ini kan Anda juga beda cara ininya, bisa dipelajari. Nah, komunikasi sign ini saya juga sudah nunjukin di ini ya, sudah saya berikan di classroom. Standar ISO ini itu safety sign itu dimanapun di dunia ini sama gitu ya. Jadi warnanya, kemudian tanda-tandanya itu seperti apa, itu berlaku global gitu. Jadi ya, tapi sekali lagi ini ya, teori Maslow yang saya sudah jelaskan di awal dulu gitu, bahwasanya manusia itu baru ngomongin safety gitu kalau kebutuhan dasarnya sudah gitu ya, sudah tercukupi gitu. Kemarin saya lihat di beberapa tayangan TV ataupun ini gitu ya, beberapa teman-teman yang jadi relawan itu semangatnya luar biasa, tapi sebagian tidak atau kurang memperhatikan safety gitu ya. Jadi yang relawan di gunung itu loh. Jadi ya agak khawatir juga gitu. Oh ya, itu juga ada loh untuk kalian yang mau ingin ke sana, dibuka ada KKN untuk itu, ada juga. Nah, KKN untuk bencana bisa bergabung. Kemudian semua informasi itu harus terdokumentasi. Sekali lagi di dalam sistem manajemen K3 ataupun mungkin sistem manajemen yang lain gitu ya, itu yang selalu pokoknya apa yang dikerjakan dicatat dan mencatat apa yang telah dikerjakan itu menjadi penting gitu ya. Nah, karena di pengelolaan lingkungan gitu juga itu pemantauan itu juga sangat penting dilakukan. Jadi misalnya ada ada bahaya yang diinikan, itu bisa dengan pemantauan yang ada itu bisa terlihat ininya seperti apa. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ya jadi ini informasi terdokumentasi di ISO, itu ada yang tanda merah, itu artinya menyimpan informasi, harus ini. Kalau yang hijau-hijau ini adalah memelihara informasi, artinya semua yang ada di sini itu ada dan diketahui, kemudian yang di persyaratan-persyaratan yang bertanda merah itu wajib untuk disimpan. Oke, ini yang sampai ke-7 ya.
Ini yang dokumen wajib, yang catatan wajib yang ada di ISO. Kemudian membuat dan memperbaharui informasi yang terdokumentasi itu juga perlu untuk dilakukan. Oke, ini Anda bisa itu nanti kalaupun misalnya Anda tertarik lulus masih sambil mungkin ada yang lulus Maret sambil nyari-nyari ini Anda kalau misalnya orang tuamu ada dana ataupun kalian udah punya tabungan, salah satunya mengupgrade diri dengan ikut pelatihan-pelatihan K3 sehingga Anda punya sertifikasi itu juga bagus gitu ya. Kalau misalnya nggak sekolah S2 atau apa langsung dapat kerja juga oke gitu. Oke, kemudian dokumentasi itu harus dikendalikan. Ini apa itu ininya informasi yang terdokumentasi itu seperti apa. Anda bisa terusin ya. Saya tunjukkan garis besarnya, semuanya di aneks ada ini. Oke, saya mau melanjutkan untuk yang klausul 8910 yang merupakan klausul terakhir dari kok nggak mau ini ya. Slideshow, bentar ya. Oke. Oh, bentar. Ya, ini yang apa? Operasi itu ada 2 bab, perencanaan pengendalian operasional dan kesiapan dan tanggap darurat. Oke, saya perlu minum nih kayaknya. Jadi ini yang apa? Perencanaan, pengendalian dan operasional ya. Pengendalian operasional itu ya di mana di situ mana saja yang perlu dilakukan dalam operasional proses dari perusahaan atau industri tersebut, mulai dari bagaimana prosedur, kemudian memastikan semua yang bekerja itu memang berkompeten, sudah dibekali dengan pelatihan yang cukup, kemudian adanya program pemeliharaan dan inspeksi preventif maupun prediktif. Kalau preventif itu berjaga-jaga, kalau prediktif itu sama berjaga-jaga, tapi kita sudah tahu untuk ini satu bahaya tertentu gitu atau tanggap darurat tertentu. Kemudian spek barang dan jasa juga harus diketahui, penerapan persyaratan hukum, pengendalian teknik administrasi, penyesuaian pekerja dengan pekerjaan yang dimaksud. Ini contoh-contoh pengendalian operasional. Yang mana di sini pengendalian itu sekali lagi kita ingat ini ya, hierarki pengendalian itu adalah seperti ini. Mulai dari penghilangan atau eliminasi, menghilangkan bahaya, kemudian substitute mengganti bahan berbahaya menjadi yang kurang berbahaya gitu ya. Kemudian pengendalian teknik atau di sini reorganisasi pekerjaan, pengendalian administratif, termasuk pelatihan, membuat apa itu jadwal atau membagi shift itu termasuk di situ ya.
Kemudian baru di bawah ini adalah penyediaan dan penggunaan APD. Jadi diagram hierarki pengendalian ini mohon untuk dipahami. Ya, jadi hierarki pengendalian ini sudah di awal dulu sudah juga dijelaskan. Kemudian manajemen perubahan yang mana di sini kalau ada sesuatu, misalnya ada proses yang berganti, mesin berganti, tentunya bahayanya juga harus diidentifikasi baru dan ada resiko-resiko yang timbul ini juga harus dilihat. Yang ini yang harus diperhatikan. Nah, ini apa itu pengendalian perubahan mulai dari identifikasi, evaluasi risiko, kemudian apa perubahan yang perlu, kemudian ada itu apa? Ada kilat di ITS. Memelihara integritas dan sistem manajemen K3 yang cukup terkini gitu. Ini untuk apa? Di dalamnya ini ada juga pengadaan harus diperhatikan, kemudian bagaimana pengadaan di sini sebabnya ini yang umum, kemudian kontraktor yang terkait dengan si kontraktor ataupun vendor ya, yang lain yang datang ke mana ke perusahaan tersebut gitu ya. Jadi bukan hanya tidak hanya mengikat berkali-kali saya ini kan bukan hanya mengikat pekerja tapi juga pihak lain yang ini. Kemudian outsourcing juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang perlu diketahui oleh ada di sistem manajemen K3 dan semua pihak harus sigap. Mungkin di kalian ada yang beberapa jurusan yang ada ini sudah pernah ada apa itu kalau latihan gitu ya, kalau misalnya ada kebakaran atau coba ngumpul di mana dan sebagainya gitu ya. Yang kalau mau masuk lab itu seharusnya kan juga ada pelatihan-pelatihan sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan langsung bisa tahu gitu. Karena ya sekali lagi kalau tidak dilatih tidak ini. Di Singapura itu saya pernah cerita atau enggak di kelas ini kalau kami pernah ke apa kayak Kementerian PU-nya di sana, PUPR gitu ya, permukiman itu juga masuk di kementerian itu di departemen yang ngurus gitu ya. Kan kalau di Singapura tuh orang misalnya gajinya segini ini berarti bisa ngambil apa rumah apartemen maksudnya bukan landed house ya itu sekian kemudian berarti di perumahan itu sudah misalnya saya kalian yang 30 tahun itu gajinya segini berarti bisa ngambil kredit sekian gitu ya dan karena di negara-negara seperti itu kan ini apa di negara kayak di Singapura tuh semuanya kan ini ya apa dihitung ya jadi pajaknya juga termasuk banyak gitu. Nah, di apartemen-apartemen di sana itu ada latihan itu air itu di off-kan pada saat waktu tertentu gitu ya agar si penghuninya itu berlatih. Selain itu juga sadar untuk hemat air gitu. Lampu dimatiin itu juga ada ininya. Jadi saat lampu mati harus bagaimana, tangga darurat ada di mana dan sebagainya itu secara rutin di semua
apartemen atau rumah tinggal yang ada itu ada jadwalnya gitu. Nah, kalau kita belum ya. Oke, ini kesiagaan atau tanggap darurat, ini prosesnya seperti ini, mulai dari identifikasi, kemudian penyusunan yang pasti harus dikomunikasikan rencananya bagaimana, kemudian si proses dari itu harus, kalau misalnya harus direvisi seperti apa. Oke, itu yang di klausul 8, kemudian klausul 9 kinerja, yaitu pemantauan, audit, dan tinjauan manajemen. Ya, ini ada beberapa, saya jelasin yang audit aja. Ya, jadi apa itu? Evaluasi kepatuhan itu penting ya, dan biasanya yang melakukan itu adalah audit. Audit itu bisa audit internal maupun audit eksternal. Jadi audit internal itu bisa dilakukan misalnya dari divisi K3 masing-masing ke proses ke tempat-tempat atau departemen atau bagian-bagian tertentu, itu di mana dilihatnya itu bisa. Selanjutnya kalau audit proses itu sudah bisa dilanjutkan dengan audit eksternal. Nah, di ISO 45000, di OSAS itu udah jelas ya, audit itu harus kayak gimana, kemudian timnya harus bagaimana, itu sudah dijelaskan dengan ini. Jadi ini proses audit internal juga dilakukan, frekuensinya kapan, dan seterusnya itu disusun dengan ini. Misalnya setahun 2 kali atau setahun 3 kali, dan seterusnya. Kemudian yang pasti semua informasi itu harus didokumentasikan atau disimpan untuk bisa nanti dilaporkan dan mudah untuk dikomunikasikan dengan audit eksternal. Ya, kemudian ini tinjauan manajemen. Kemudian oke, saya mau ke ini. Apa itu proses tinjauan manajemen ini? Jadi poin A sama G yang ada di sini tadi, ya A sampai G yang itu harus diperhitungkan dan dilihat. Kemudian upgrading atau peningkatan dari ini SMK 3 itu yang pasti harus menuju ke peningkatan yang sustainable atau berkesinambungan, kemudian mencatat adanya insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan koruptif yang ada, itu untuk hal ini itu perlu dilakukan. Oke. Nah, ini apa itu? Kalau terjadi insiden atau ketidaksesuaian itu tidak apa-apa, karena kalau udah sempurna ya tentunya nggak mungkin ya ada yang sempurna di dunia ini, apapun itu pasti ada yang kurang gitu. Yang pasti ini proses penyelidikan, kemudian diketahui penyebabnya dan sebagainya, itu harus diinikan. Oke, jadi ini contoh insiden, kemudian ketidaksesuaiannya seperti apa, diidentifikasi, kemudian tindakan korektif yang perlu dilakukan. Contohnya misalnya ini ada insiden terpeleset dengan cedera atau tanpa cedera, kemudian asbestosis, kemudian gangguan pendengaran, ini apa saja yang bisa dilakukan. Silakan dibaca dulu ya.
Maaf ya, saya harus menerima telepon ya, sebentar. Halo? Mohon maaf, Bu Susi masih termute. Oke. Ya, ini insiden ketidaksesuaian sama tindakan koruptif yang perlu dilakukan apabila ininya ya, diidentifikasi insiden ini karena akibat ketidaksesuaiannya sehingga apa yang perlu dilakukan. Ini harus terus kemudian mencari akar permasalahan juga. Ini yang perlu Anda ingat sekali lagi, eh, human error itu masih jadi ini yang terbesar di kecelakaan ya atau insiden itu sebagian besar karena manusianya itu yang perlu untuk diinikan. Selanjutnya ini peningkatan berkesinambungan untuk menjamin kesesuaian, kemudian kecukupan dan keefektifan SMK 3 dengan cara-cara peningkatan kinerja, mempromosikan budaya, mempromosikan partisipasi pekerja, kemudian hasil perbaikan yang tadi ada ketidaksesuaian dan sebagainya itu dikomunikasikan dengan baik, kemudian melakukan pemeliharaan dokumen agar perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan ini bisa dilaksanakan. Itu yang penting untuk dilakukan. Ini peningkatan yang berkesinambungan, contoh-contohnya adalah ini sehingga semuanya dipahami. Jadi itu yang ada di SMK 3 ISO 14000 ya. Materinya sudah saya berikan. Semoga dengan penjelasan ini bisa ini kan materi SMK materi K3 semester ini ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ini hujannya kayaknya deres banget kayaknya di mana? Di tempat kalian udah deres. Di ITS nih kilat terus gelap banget. Oke. Ada pertanyaan atau ada ini? Ini pertemuan kita terakhir, tapi semoga tidak terakhir terus ketemu ya. Tidak terakhir terus selesai, semoga
semester depan jangan ketemu saya lagi, jangan mengulang mata kuliah ini, tapi setidaknya siapa tahu ketemu di lain kesempatan lagi. Ya. Halo Mbak Mas, ada di kelas ini? Ada Bu. Ada Bu. Oke. Ya, kalau nggak ada yang disampaikan, kelasnya saya tutup sampai di sini ya. Kayaknya saya harus ke robotika untuk nyiapin acaranya besok, dan mau hujan terus banget kayaknya. Sebelum barang-barangnya belum saya masukin mobil. Begitu ya Mbak Mas? Baik, Bu. Saya mohon maaf ya kalau ada salah sikap, salah kata selama berapa kali? 14 kali ketemuan di kuliah ini ya. Dan kalau ada kekurangan dari saya. Begitu? Sama-sama ya. Ya, Bu, terima kasih banyak juga, Bu. Terima kasih, Terima Mas. kasih. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu minggu depan jam 1 ya, jangan jam 13.30 kelasnya. Baik, Bu. Paling enggak masuk, saya harus screenshot Anda, kameranya dibuka karena syaratnya itu seperti TL begitu. Begitu ya, selamat siang. Siang Siang, Bu, Ibu. terima kasih banyak. Terima kasih Minta banyak. tolong ngisi berita acara ya, biar terisi. Makasih, yuk selamat siang.